Hai. Hai Sobat Libels. Kita jumpa lagi nih Sobat Libels di podcast Pam Libels. Pasti kalian udah penasaran nih sama podcast kita selanjutnya. Jadi mari langsung aja kita sambut bintang tamu kita, yaitu Palang Merah Remaja Pam Libels. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan podcast, boleh dong kalian perkenalkan dulu nama sama kelasnya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Azahra Amin Kasabrina. Saya dari kelas 9D, menjabat di PMR, adalah ketua PMR. Hai. Halo semua, perkenalkan nama saya Reza Syafia dari kelas 8B. Saya menjabat di PMR sebagai bendahara. Hai. Oke, gimana nih kalian kegiatan-kegiatan di PMR-nya? Cukup padat sih. Ya, karena ini juga mendekatkan lomba ya, jadi setiap hari latihan. Lomba apa itu? Yang Foundation. Itu ada cabang apa aja tuh di dalam? Banyak, ada 7 kalau nggak salah, itu SB, PP, KPM, pensi, sama CC. Gitu. Ini mereka ini kayak sama nggak kayak YRCC gitu? 11-12 sih sama aja. Nanti kalian kemah juga gitu? Iya. Wow. Jadi kalau misalnya mau lomba itu latihannya harus rutin setiap hari. Iya, bener banget. Biar hasilnya juga maksimal. Oh gitu, oke. Lanjut aja nih, kita pengen tahu banget kalian apa yang memotivasi kalian sampai bisa ikut bergabung di PMR Spandibels. Motivasi saya dulu itu karena melihat PMR ini sebagai wah kayak keren nih, bisa nolongin orang-orang yang lain, bisa juga membantu seperti ada yang luka, patah tulang. Jadi saya berminat untuk masuk untuk menolong teman-teman yang lain. Oh, jadi PMR ini kalau misalnya kita masuk PMR ini niatnya itu baik ya teman-teman. Jadi kita harus menolong sesama teman, harus saling bekerja sama gitu. Kalau dari saya sama aja kayak pengen membantu sesama. Sama saya juga ingin berbagi tentang materi kesehatan kepada warga-warga sekolah di sini. Sangat edukasional. Ya, benar sekali. Ini kalian pengen masuk PMR itu memang ada nggak kayak karena masuk PMR kalian pengen kuliah atau masuk SMK kesehatan gitu? Kalau dari saya iya sih, saya pengen, kebetulan saya ingin jadi dokter ya, cita-cita saya insya Allah. Jadi saya dari awal sudah mengasah bakat saya gitu. Saya juga pertamanya itu pengen masuk jadi relawan PMI, makanya saya masuk PMR. Jadi sama-sama nih cita-citanya di bidang kesehatan. Kalian selama jadi anggota PMR ini ada nggak sih keluh kesahnya gitu? Ada, tapi kita juga tetap terima dengan ikhlas karena itu pasti ada di setiap organisasi. Gitu. Pastinya ada sih, karena setiap organisasi pasti ada susahnya, ada keluh kesahnya. Gitu. Tapi kalau misalnya nih kalian dapat kayak problem gitu, nah biasanya kalian tuh cara ngatasinnya gimana gitu? Kita ngatasinnya itu sama-sama, jadi kayak misalnya ini dipertemukan sama ini, kalian tuh mau selesainya gimana, jadi kita atur. Berarti sangat kekeluargaan. Iya, harus ada komunikasi juga sih. Komunikasi itu kunci utama sebuah hubungan yang baik, yang sehat. Kalian kegiatan yang dilakuin saat latihan PMR itu ada apa aja sih? Biasanya itu kita itu materi, biasanya hari Selasa materi, Kamisnya praktek. Jadi misalnya Selasa ini materinya pertolongan pertama, jadi kita hari Kamisnya itu praktek pertolongan pertama. Di situ letak serunya. Jadi setiap latihannya efisien gitu ya teman-teman. Ya, selain ada praktek sama materi juga, kita juga latihan fisik. Latihan fisik. Latihan fisiknya itu sama nggak tuh kayak paskas gitu? Beda dong. Beda. Kita ada yang namanya senam malaikat. Senam malaikat? Iya. Gimana itu senamnya? Iya, terusin tangannya baru diputar-putar 5 menit atau enggak 10 menit gitu. Unik juga ya senam malaikat dengan anak merentangan tangan. Aku baru tahu sumpah ada senam malaikat. Iya, saya juga baru tahu. Itu ciri khasnya sih kalau misalnya latihan fisik. Ciri khas. Oke.
jadi berbeda dari yang lain. Iya, paling berbeda karena ini senam malaikat. Oke. Nah, kira-kira kan kalau misalnya setiap eskul atau organisasi yang kita ikutin pasti ada manfaatnya nih. Nah, kira-kira manfaat kita ikut PMR itu apa sih? Manfaat PMR itu bisa lebih mendalami tentang kesehatan, bisa juga menolong keluarga atau teman-teman, bisa juga mengatasi siaga bencana seperti biasa banjir itu kan sering, jadi kita bisa menanganinya sendiri. Kita bisa mengasah bakat kita dari awal gitu sebelum menuju jenjang selanjutnya. Ya, berarti dari PMR ini kita belajar skills bertahan hidup Iya, gitu. benar. Kalau kalian tadi bilang ada cara menangani siaga bencana, itu tolong dong gimana caranya kalau kita kan ini kan lagi masa-masa global warming kan, takutnya ada bencana alam gitu. Ya, Kalau dari kalian gimana cara Kita mengatasinya? biasanya ngelakuin evakuasi terlebih dahulu. Jangan sampai kita ada 2 korban sekaligus. Jadi kita penolong itu harus lihat kondisi dulu, aman nggak untuk ditolongin. Jadi kalau misalnya nggak aman, kita jangan dulu menolong. Soalnya itu bakalan menjadi menambah korban gitu. gitu. Selanjutnya kalau misalnya sudah aman kondisinya, kita bakalan menuju ke jenjang selanjutnya, itu pertolongan pertama. Iya. Karena pertolongan pertama sangat penting gitu, dari Iya, Kenapa karena- pertolongan pertama itu sangat penting gitu? Karena ada tujuannya juga, itu mencegah cacat, menyelamatkan korban jiwa, dan memberikan rasa nyaman. Berarti pertolongan pertama ini waktu-waktu paling krusial buat mengobati seseorang. Iya, benar banget. Oke. Tugas utama kalian itu pasti menolong orang-orang di sekolah ya. Iya. Itu pernah nolong berbagai macam penyakit apa aja sih di sekolah? Kalau saya itu patah tulang. Patah tulang. Itu patah tulang kok bisa gitu sampai patah Nah, tulang? jadi ceritanya kemarin tuh kan ada anak main bola, dia jatuh, jadi tangannya duluan langsung kayak gini. Jadi tangannya patah tulang. Kalau dari saya pernah nanganin dia juga main bola tapi kakinya berdarah-darah gitu. aja sih. Gitu. Jadi Sesak nafas juga pernah. Nah, pingsan juga. Iya. Apalagi kalau saat upacara kan banyak yang sampai pingsan. Iya. Jadi dari PMR ini ternyata kita bisa banyak belajar pengalaman-pengalaman baru ya teman-teman, dan juga kita juga bisa melakukan kebaikan-kebaikan kepada teman-teman kita yang lagi kesusahan gitu. Saling menolong teman-teman kita. Oke, nah tadi kan kita udah bahas nih tentang bencana alam, cara menyelamatkannya. Nah, kira-kira perannya PMR ini apa sih kalau misalnya terjadi bencana gitu? Perannya PMR ini menjadi penolong. Jadi kita itu harus menolong korban yang sedang kesusahan, seperti misalnya menyelamatkan korbannya, jiwanya, serta memberikan pertolongan. Oh iya, pertolongan pertama ya. Iya, Sama juga kita memberikan rasa nyaman seperti tujuan pertolongan pertama tadi. Oh iya. Tujuan pertolongan pertama itu apa itu tadi? Mencegah cacat, memberikan rasa nyaman, dan mencegah korban jiwa. Oke. Keterampilan apa aja sih yang diajarkan di PMR gitu? Karena kan tadi udah ada skills bertahan hidup. Nah, apalagi selain kita dapat skills bertahan hidup gitu? Praktek sih, kayak tadi patah tulang itu seperti ada prakteknya tersendiri. Itu jadi kan kayak misalnya kita terjadi patah tulang, kita bisa nanganinya sendiri gitu. Oh gitu. Jadi belajar untuk Mengobati, mengobati diri sendiri juga bisa, karena kita sudah tahu skillnya gitu. Oh iya. Tadi Raisa bilang mengobati patah tulang sendiri, itu emang kita diperbolehkan gitu mengobati patah tulang sendiri, karena kan kalau patah tulang itu kan mungkin kayak lebih di dalam kan itu dia lukanya. Bisa, cuman mungkin bagian patah tulang bagian jari itu Oh, bisa. yang bagian yang kecil-kecil gitu ya. Kalau misalnya bagian seperti tangan, kaki itu membutuhkan harus bantuan. harus iya. yang lebih bisa lah. Iya. Ini PMR ini kalian ada kerjasama gitu nggak sama kayak Kesmas atau apa gitu? Ada puskesmas, yaitu penjaringan. Oh, penjaringan. Itu gimana gitu sistemnya? Jadi penjaringan ini seperti yang kelas 7 ini mau meriksa seperti
tinggi badan, berat badan, mata, gigi, serta telinga itu diperiksa dan itu butuh kerjasama dengan puskesmas. Oh gitu. Jadi ternyata PMR ini juga bekerja sama-sama puskesmas ya teman-teman. Iya. Oke. Nah, kalian ini tugas utamanya seorang PMR adalah menolong teman-teman yang ada di sekolah, terus memberikan edukasi. Nah, gimana sih caranya PMR selama ini meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan di sekolah? Oke. Kayak kita memberikan sosialisasi tentang kesehatan, tentunya tentang kesehatan remaja. Itu kan kita rawan banget nih sakit-sakitan karena baru proses pertumbuhan. Jadi mungkin kita akan memberikan materi-materi dasar tentang kesehatan remaja. Oh gitu. Jadi, Udah ya. Oke. Jadi PMR ini bisa mengajarkan seluruh siswa. Jadi bukan hanya yang mengikuti PMR aja, jadi bisa ngajarin seluruh siswa di sekolah untuk mengenal dasar-dasar dari ilmu kesehatan, ya, cara gitu. menjaga diri sendiri. Iya, Benar banget. Kalian udah pernah sosialisasi itu di kapan aja? Mungkin kalau misalnya latihan gabungan sama SMP lain gitu ya, Dengan SMA juga pernah. Jadi selain latihan sama satu Sekolah, organisasi, ya, ternyata latihan juga sama sekolah-sekolah lain. kita ya? sharing-sharing ilmu bareng gitu. Kalau latihan gabungan itu ada kegiatan apa aja tuh biasanya? tergantung, kadang kita materi, kadang kita praktek, kadang latihan fisik juga ada. Oh, jadi eskul PMR ini bukan hanya untuk kita belajar, tapi kita juga bisa menambah banyak teman ya, karena kita bisa ketemu Latihan sama gabungan. sekolah-sekolah lain Iya. gitu. Latihan gabungan ini kan sama sekolah-sekolah lain. Nah, itu diselenggarakannya sama siapa tuh biasanya? Sama pelatih kita. Ya, Nah, kemudian kita sampai nih di pertanyaan terakhir, Iya. yaitu adalah kira-kira selama menjadi anggota PMR ini apa aja sih pengalaman yang kalian dapatkan dan kalian pelajari gitu? Saya mendapatkan pengalaman tentang kesehatan yang seperti saya jelaskan tadi, praktek dan materi. Dan saya juga mendapatkan banyak teman karena sering mengikuti lomba-lomba dan pengukuhan seperti latihan rutin tadi juga. ya saya juga mendapatkan materi, praktek. Sama saya pengukuhan sih, baru pengukuhan karena masih kelas 8 kan. Jadi pengukuhan itu kayak bisa mendapatkan lambang serta nih slayer. Iya, jadi- jadi juga susah dapetin. Ya, jadi harus kayak- melewati tantangan dulu. Tantangannya apa aja itu kalau boleh tahu? Ya kayak pengukuhan tadi. Iya, kayak seleksi untuk menjadi anggota resmi gitu. Jadi Seleksinya- susah. Seleksinya ada apa aja itu? Kayak tulis kah, wawancara atau fisik? Lebih ke fisik kebanyakan. sama mental sih. Iya. Oh ya. Jadi di PMR ini kalau kata lain kayak kita sebelum resmi kita harus pengukuhan dulu biar Iya. jadi anggota resmi gitu Iya. ya. Oh gitu. Berarti di PMR ada tingkatannya sama kayak pramuka gitu Iya, ya? ada. Ini kalian lagi di tingkat apa ini? sekarang? Madya. Oh, Madya. Tingkat SMP. Oh, Madya itu SMP. Iya. Kalau tingkat-tingkat lain itu gimana? Kalau SD itu mula, kalau SMK atau SMA itu wira. Wira. Oh gitu. Itu juga berbeda-beda warna slayernya. Kalau di SD hijau ya, Iya, hijau. hijau. Kalau di SMP Biru, biru. kalau di misalnya- SMA atau SMK kuning. Ya, Jadi kalian ada bilang kalau bisa menerapkan pertolongan pertama di masyarakat, sekolah, dan warga. Kalian pernah nggak itu menerapkan pertolongan pertama selain di sekolah? Di masyarakat kah? Di keluarga kalian kah? Kalau saya pernah kejadian adik saya sendiri jatuh dari ayunan ya, kepalanya bocor. Itu cara nanganinnya harus diberhentikan dulu darahnya, kayak menggunakan kain gitu. Langsung setelah itu dibawa ke puskesmas. Sebelum dibawa ke puskesmas kita harus melakukan pertolongan pertama dulu seperti aturannya yang bilang tadi. Kalau Zahranya gimana? Saya juga pernah menangani di masyarakat tuh teman saya dia sesak napas. Jadi saya suruh tenangkan diri dulu, nafasnya diatur dulu sama dikasih air hangat.
Oh, jadi PMR ini selain kita dapat menolong teman-teman kita di sekolah, kita juga berpengaruh besar nih. PMR berpengaruh besar terhadap masyarakat dan juga keluarga gitu. Tadi untuk kan tahapan buat nenangin sesak nafas itu ada tenangkan diri sama kayak atur nafas. Atur nafas itu ada kayak tekniknya nggak? Teknik pernapasannya gitu. Iya. Ada kalau misalnya dari hidung sudah sesak banget nih ya, nanti kita suruh nafasnya pakai mulut. Jadi kayak dari mulut tuh langsung Langsung hirup pakai mulut. Iya, ada nafas nafasnya. dari mulut, mengeluarkannya dari mulut kayak ya. gitu. Iya. Iya benar banget. Oke, mungkin itu aja sih kita yang mau kita tanyain dari kalian. Ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilalui oleh PMR Panglibos ini. Kita juga berterima kasih sama perwakilan dari PMR ini. Kita juga jadi banyak nambah ilmu pengetahuan yang kita nggak tahu tentang kesehatan gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ikut PMR itu cocok banget sama yang punya cita-cita yang di bidang kesehatan kayak dokter gitu ya. Perawat, bidan. Bukan yang punya cita-cita aja sih, tapi yang juga yang pengen punya ketulusan. Iya, punya. Oke, itu aja. Sekian Dari kami ya gitu. dari kami podcast Panlibels. Nantikan sebelum ditutup kita belum promosi. Oh iya, kita persilahkan dulu nih sama kakak-kakaknya untuk promosi nih. Jadi kalau buat adik-adik yang baru atau teman-teman yang pengen join PMR itu worth it banget karena manfaatnya banyak banget yang kita dapatin dari PMR ini. Boleh silakan dipromosikan. Bergabung dengan PMR, wujudkan kepedulianmu. Jangan lupa join. Ini tuh bener-bener bagus Ya, banget. ayo join sekarang Ini juga. organisasi terbagus kayaknya karena sangat peduli dengan lingkungan sekolah, berpengaruh masyarakat, besar. dan keluarga. Ayo join sekarang juga. Iya, habis selesai nonton video ini mereka semua harus Ya, join. harus join. Iya, Ayo, iya. join. Harus menerima rekrutmen. Oh iya. Ini setiap hari gitu. Menerima rekrutmennya atau harus oprek dulu? Iya, Setiap boleh hari, setiap tapi itu sementara aja. Bisa 1 bulan 2 bulan itu udah ditutup. Oh gitu. Kalau sekarang masih nerima sih. Oh iya. Oh ya, belum kalian jelasin juga gimana itu latihan-latihan. Ya, latihannya kapan aja Iya, nih gitu. latihan. Latihannya itu hari Selasa dan Kamis. Selasa itu bisa materi dan Kamis itu praktek. Ada juga pelatihnya loh. Ya, Pelatihnya dari PMI nih. iya dari Iya, PMI. PMI. Benar banget. Ya, jadi tadi latihannya hari Selasa sama Kamis. Oke, itu aja deh dari kita podcast Panlibels. Nantikan episode-episode menarik selanjutnya di podcast Panlibels. Bye-bye. Bye.